Halo, perkenalkan nama saya Emiliana Itrian Karniskule dari Prodi S1 Sistem Informasi semester 4 dengan NIM 11230125. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Baik, langsung saja pada bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang, di mana kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Jadi, oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut. Industri jasa yang kompetitif menuntut pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tinggi berkorelasi positif dengan loyalitas, rekomendasi positif, dan berkelanjutan bisnis. Maka untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris faktor-faktor kunci yang memengaruhi kepuasan pelanggan dalam suatu industri jasa tertentu. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini kita dapat membagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada industri jasa. Yang kedua, seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, adakah korelasi yang signifikan antara variabel independen dan kepuasan pelanggan? Kemudian kita masuk pada nomor 3, tinjauan penelitian, yang dimana tinjauan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan dalam industri jasa. Yang kedua, mengidentifikasi variabel independen yang signifikan memengaruhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memengaruhi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nomor 3, tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian ini dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama, menganalisis hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi variabel independen yang signifikan memengaruhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Keempat, manfaat penelitian, di mana yang pertama memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor kunci kepuasan pelanggan dalam industri jasa. Yang kedua, memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha untuk meningkatkan strategi pelayanan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menyediakan landasan empiris untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang sama. Lanjut pada bab 2, tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan pustaka di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ukuran gejala pusat, yang kedua regresi korelasi sederhana, yang ketiga metode moving average, yang empat metode least square. Jadi yang pertama, ukuran gejala pusat ini merupakan nilai yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik data. Untuk ukuran gejala pusat yang umum digunakan adalah mean, median, dan modus. Yang kedua, regresi korelasi sederhana merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis
hubungan antara dua variabel. Regresi korelasi sederhana juga dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Yang ketiga, metode moving average merupakan metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel berdasarkan nilai-nilai sebelumnya. Metode ini dapat digunakan untuk mengurangi fluktuasi data. Yang keempat, untuk metode least square adalah metode statistik yang digunakan untuk memperbaiki nilai variabel berdasarkan nilai-nilai sebelumnya. Metode ini juga dapat digunakan untuk menentukan garis regresi yang paling baik. Baik kita lanjut pada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, ada jenis penelitian, yang dimana jenis penelitian ini menggunakan metode survei yang dilakukan dengan wawancara dan pengisian kuesioner pada pelanggan industri jasa. Yang kedua, ada sumber data, di mana sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari pelanggan industri jasa. Yang ketiga, metode analisis data, di mana metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik data. Kemudian ada regresi korelasi sederhana, di mana analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, metode moving average, yang di mana analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai kepuasan pelanggan berdasarkan nilai-nilai sebelumnya. Yang keempat, ada metode least square, analisis yang digunakan untuk menentukan garis regresi yang paling baik. Sekarang kita masuk pada bab 4, hasil penelitian. Yang pertama, hasil analisis deskriptif, yang dimana hasil analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan industri jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas layanan, harga, dan kecepatan layanan. Nah, kita dapat lihat pada tabel di samping, yang dimana tabel statistik deskriptif. Yang pertama ada variabel mean, dan median, kemudian modus, dan standar deviasi. Yang pertama ada variabel SQ atau kualitas layanan, harga, kualitas kecepatan layanan, dan kepuasan pelanggan, yang dimana variabel untuk kualitas layanan di min-nya ada 4,2, median 4, modus 4, dan standar deviasinya ada 0,8. Begitu juga pada seterusnya untuk harga, kecepatan layanan, dan kepuasan pelanggan. Dari tabel di atas, kita dapat menyajikan statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitas layanan, harga, kecepatan layanan, dan kepuasan pelanggan. Yang dimana yang disajikan meliputi mean, median, modus, dan standar deviasi. Untuk mean-nya sendiri, nilai rata-rata dari variabel, mediannya nilai tengah dari variabel, modus nilai yang paling sering muncul dalam variabel, dan untuk standar deviasinya adalah ukuran penyebaran data dari mean. Kemudian kita masuk pada nomor 2 adalah hasil regresi sederhana, di mana hasil regresi sederhana ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Nah, kita juga dapat melihat pada tabel di samping, di mana ada tabel
hasil regresi korelasi sederhana. Ada variabel, koefisien, standar error, t-hitung, dan p-value. Juga ada di variabel ada kualitas layanan, harga, dan kecepatan layanan. Untuk variabel kualitas layanan, koefisiennya ada di 4,456, standar error ada di 0,123, t-hitung 3,712, dan p-value-nya ada di 0,000. Begitu juga untuk harga dan kecepatan layanan. Nah, dari tabel ini kita dapat menyajikan hasil regresi korelasi sederhana antara variabel-variabel independen atau kualitas layanan, harga, dan kecepatan layanan dengan variabel dependen atau kepuasan pelanggan, yang dimana di sini koefisiennya merupakan nilai koefisien regresi yang menunjukkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Untuk standar errornya ukuran kesalahan standar dari koefisien regresi. T-hitung merupakan nilai T yang digunakan untuk menguji signifikasi koefisien regresi. Dan untuk p-value-nya sendiri merupakan nilai probabilitas yang digunakan untuk menguji signifikasi untuk koefisien regresi. Hasil metode moving average yang dimana menunjukkan bahwa nilai kepuasan pelanggan dapat diprediksi berdasarkan nilai-nilai sebelumnya. Nah, kita dapat lihat pada tabel di bawah yang dimana ada periode, nilai aktual, dan nilai prediksi. Untuk nilai periodenya ada periode 1, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk periode pertama atau ke-1, nilai aktualnya ada di 4,1 dan nilai prediksinya tidak ada. Untuk periode kedua, nilai aktualnya ada 4,2 dan nilai prediksinya ada 4,1. Begitu juga pada seterusnya periode ketiga dan keempat. Nah, dari tabel di atas, kita dapat menyajikan hasil prediksi nilai kepuasan pelanggan menggunakan metode moving average ini. Untuk periodenya sendiri merupakan periode waktu yang digunakan untuk prediksi, dan nilai aktual merupakan nilai aktual kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir nilai prediksi, yang di mana nilai prediksi ini merupakan nilai kepuasan pelanggan menggunakan metode moving average. Yang keempat, hasil metode least square, yang dimana hasil metode least square ini menunjukkan bahwa garis regresi yang paling baik adalah dapat digunakan untuk memprediksi nilai kepuasan pelanggan. Nah, untuk tabelnya sendiri kita dapat lihat pada tabel di bawah yang dimana ada yang pertama ada variabel, koefisien, standar error, t-hitung, dan p-value. Yang untuk variabelnya ada SKI atau kualitas layanan dan ada cons, yang dimana cons ini adalah konstantan dari variabel SKI. Koefisiennya ada di 0,456, standar error 0,123, dan t-hitungnya ada 3,712. Untuk p-value-nya ada di 0,000. Begitu juga pada konstantanya ada di koefisiennya ada 2,123, standar error ada di 0,456, dan t-hitung ada 4,654. Dan untuk p-value-nya sendiri ada di 0,000. Nah, dari tabel di atas kita dapat menyajikan hasil regresi linear menggunakan metode least square,
antara variabel-variabel independen atau kualitas layanan dengan variabel dependen atau kepuasan pelanggan, yang dimana koefisien sendiri merupakan nilai koefisien regresi yang menunjukkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Untuk standar errornya, ukuran kesalahan standar dari koefisien regresi. T hitung nilai yang digunakan untuk menguji signifikasi koefisien regresi. Dan yang terakhir ada p-value, yang dimana nilai probabilitas yang digunakan untuk menguji signifikasi koefisien regresi. Baik, lanjut pada bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan di mana berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa kepuasan pelanggan industri jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas layanan, harga, dan kecepatan layanan, di mana regresi korelasi sederhana kita dapat gunakan untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor tersebut. Yang kedua, saran. Saran dalam industri jasa ini adalah yang pertama, meningkatkan kualitas layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menggunakan regresi korelasi sederhana untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, menggunakan metode moving average dan least square untuk memprediksi nilai kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.